يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين رحمني رحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merahmati kita dengan Islam, dan Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka perhatikanlah apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat mulia Mu'az bin Jabal. Ketika Mu'az bin Jabal meminta kepada Nabi wasiat, "Ya Nabi Allah usini," wahai Nabi Allah beri aku wasiat, kata Mu'az. Wasiat ini diberikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Kalau dua sahabat ini saja memerlukan wasiat Nabi untuk hidup mereka, maka kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, zaman yang penuh fitnah, maka kita sangat memerlukan wasiat ini. Maka perhatikan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jalani kehidupan kita ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat ketika Mu'az meminta, "Ya Nabi Allah, usini." Wahai Nabi Allah, beri aku wasiat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat dengan 3 wasiat. Ittaqullah haitsuma kunta. Wasiat pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wasiat yang kedua, watbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus keburukan. Wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Maka perhatikan 3 wasiat ini. Wasiat pertama adalah menjaga hubungan kita kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalau kita tengok bulan Ramadan, berapa banyaknya kita ingin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Semangat mengaji, semangat ibadah. Tapi setelah bulan Ramadan berlalu, seolah-olah Tuhan yang kita ibadati di bulan Ramadan berbeda dengan Tuhan di luar Ramadan. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna fi ummati aqwamun atallahu yaumal qiyamah bihasanati timsalul jibalul tihamah al-bayda." Aku mengetahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah umatku ini orang yang nanti datang di hadapan Allah dengan kebaikan yang banyak, seperti gunung Tihamah, banyak amalnya, banyak kebaikannya. Tiba-tiba kebaikan itu dijadikan Allah faja'alahu haba'an mansura, habis
tidak bernilai, tidak ada lagi pahalanya di hadapan Allah. Jadi hampa semua kebaikan dia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sibhum lana wajilhum alaina alla nakuna fihim wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sebutkan orang itu, kelompok itu, golongan itu kepada kami, alla nakuna fihim, agar kami tidak masuk dalam golongan mereka, tapi kami tak sadar. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, amma annahum min jildatikum, mereka seperti kalian, beramal seperti kalian, solat malam seperti kalian, sedekah seperti kalian, walakinnahum, tapi mereka, kata Nabi, idza khalau bi muharimillah intakihuha, apabila mereka berhadapan dengan perkara yang haram, tak ada orang lain, cuman dia sendiri saja, dia kerjakan itu. Apa maknanya? Dia bertakwa di hadapan orang ramai, tapi kalau dia sendiri, dia tidak jadi lagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati dengan yang ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang ini, yang hanya bertakwa di hadapan ramai orang, tapi di luar, ketika tak ada orang, kita bersendirian, kita tidak lagi bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah dalam senang, dalam susah, menjabat, tidak menjabat, berdagang, tidak berdagang, apapun aktivitas hidup kita haruslah diiringi dengan takwa kepada Allah. Takwa amalun bi ta'atillah wa ibtigha'i mardatillah lil khawfi li'azabillah wa intihai ma'siyatillah wa iqamatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar 'ala an-nuri min Allah. Takwa beramal karena Allah, mengharapkan keridhaan Allah, takut azab Allah, melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Hentikan maksiat kepada Allah, tetapi semuanya harus dijalani dengan dasar syariat Allah. Imam Hasan Al-Basri berkata, persoalan hamba dengan Allah bukan bagaimana kita membuktikan cinta kita pada Allah, tapi bagaimana kita mendapatkan cinta Allah. Sebagian orang ingin membuktikan cintanya dengan bom bunuh diri, tetapi dia tidak dapat cinta Allah. Karena Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang yang terikat perjanjian dengan negaranya atau orang pribadi dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Maka perhatikanlah ini, membentuk kita takwa yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ini wasiat pertama. Kita tidak mungkin akan mendapatkan ketakwaan kalau kita tidak pernah ingin menelusuri agama kita. Islam memuliakan kita. Bangsa Arab dahulu tidak masuk dalam sejarah, tapi begitu mereka menerima Islam, mereka mengamalkan Islam, akhirnya bangsa Arab diperhitungkan dalam sejarah kehidupan manusia. Adapun wasiat yang kedua adalah wasiat hubungan kita dengan diri kita. Diri kita punya hak. Maka itu ketika ada orang berkata kepada Nabi bahwa dia akan puasa tak berbuka, lalu yang lain berkata dia akan solat malam takkan tidur-tidur, yang lain lagi berkata dia tidak akan mau menikah, lalu Nabi mencegah mereka. Kata Nabi SAW, saya berpuasa, saya berbuka,
saya solat malam, saya tidur, saya juga menikah, kata Nabi. Man ghariba an sunnati falaysa minni. Barang siapa membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Perhatikanlah, kalau kita melakukan dosa, siapa yang tidak berdosa? Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam bersalah, tidak ada orang yang tidak bersalah. Sebaik orang bersalah adalah bertobat dari kesalahannya. Tobat yang pertama, ini tobat kita dari dosa kita, karena tobat akan menghapuskan kesalahan kita. Maka perhatikanlah, kalau terlanjur melakukan maksiat, saatnya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiru lahu fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atu marrah." Wahai manusia, beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, karena aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Maka perbanyak muhasabah diri, menghisap diri kesalahan kita. Jaga hubungan kita kepada Allah, hubungan kepada diri kita yang memiliki hak. Bukan hanya kita disibukkan untuk memberi makanan roh jasmani kita, tapi rohani kita tidak pernah diberi makanan. Makan rohani kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa menghidupkan sunnah di akhir zaman, ketika orang meninggalkannya, maka mereka mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah itu. Maka itulah berusaha kita ingin mengetahuinya, mempelajarinya, memperbaikinya, dan mengamalkannya serta mendakwahkannya dengan hikmah. Lalu wasiat yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ulama kita katakan, kami kalau belajar hadis 1 tahun, kami belajar adab 2 tahun. Kalau kami belajar hadis 10 tahun, kami perlu belajar adab 20 tahun. Kenapa? Mungkin banyak orang yang punya ilmu, tapi berapa orang yang beradab dengan ilmu? Adab tinggi, ibarat akidah yang kita ibaratkan batu mutiara yang cantik. Kalau kita nak jadikan cincin, maka dia harus diikat dengan pengikat yang bagus. Kita ikat dengan perak, macam-macam kita ikat dengan ikatan yang bagus, boleh jadi orang yakin itu betul mutiara asli. Kalau kita pakai itu mutiara tapi ikatannya hanya tali rapia, tak ada orang yang akan percaya itu mutiara asli. Akidah kita bagus, maka hiasilah dengan akhlak yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyarukum ahasinukum akhlaqa." Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik adabnya. Kadang adab dan akhlak itu seimbang dengan amalan ibadah. Ada orang rajin puasa, rajin ini, tapi adabnya tak bagus. Ada orang adabnya baik, maka dia seperti orang yang rajin berpuasa dan ini. Maka perhatikanlah 3 wasiat Nabi kepada kita ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang berbahagia, suatu masa Al-Imam Hasan Al-Basri berkata kepada orang tua di majlisnya, "Wahai orang tua, tanaman itu kalau sudah tua diapakan?" Semua orang tua berkata saatnya untuk dituai. Kalau pohon, buah-buahan sudah tua, waktunya untuk dipetik. Kalau padi sudah tua, saatnya untuk dituai. Lalu Imam Hasan Al-Basri berkata kepada yang muda, "Wahai anak-anakku yang muda, ingatlah. Kadang-kadang buah-buahan itu sudah dipetik sebelum tuanya." Apa maknanya? Kematian. Yang tua nunggu mati.
Yang muda, jangan menganggap kalian akan sampai tua. Suatu masa ada orang masuk dilihat oleh Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail berkata, saudaraku, berapa umurmu? Temannya berkata 60 tahun. Imam Fudail katakan, berarti engkau telah berjalan ke haribaan Allah semenjak 60 tahun yang lalu. Engkau semakin dekat kepada Allah. Lalu kawannya berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail katakan, saudaraku, tahu tak engkau makna ucapan itu? Kalau kita tahu kita ini dari Allah, yakinlah bahwa Allah tidak akan membiarkan kita menikmati semua nikmat di dunia ini kecuali besok Allah minta pertanggungjawaban itu. Sudahkah engkau bersiap? Sahabatnya berkata, bagaimana saya harus bersiap? Imam Fudail katakan, perbaiki sisa usia yang dibagikan Allah, karena dengannya Allah akan memperbaiki keburukan masa lalu kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang beriman, orang bertobat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan menggantikan keburukan masa lalu mereka dengan kebaikan, karena Allah Maha Pengampun dan Maha memberi berita tentang kebaikan itu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa lil jami'il muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقيم الصلاة.